괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puni dengan NIM 2405122. Saya mahasiswi S1 Keperawatan Fisik Ilmu Kesehatan Telkomania Makassar. Di sini saya akan membahas tentang ileus obstruksi dan penata laksanaannya. Saksikan terus ya. Hai. Ileus obstruksi. Apa sih itu ileus obstruksi? Ayo kita bahas. Ileus obstruksi adalah kondisi terhentinya aliran isi usus karena adanya hambatan mekanis atau kelumpuhan gerak usus, sehingga sisa pencernaan, gas, dan cairan tidak dapat bergerak menuju usus besar dan keluar dari tubuh. Ini bukan penyakit tunggal, melainkan kumpulan gejala akibat gangguan pada saluran pencernaan. Ini juga dibagi menjadi dua jenis loh. Yang pertama, obstruksi mekanis, yaitu adanya penyumbatan fisik, misalnya akibat usus terbelit, ada massa tumor, batu empedu, atau jaringan parut pasca operasi. Terus yang kedua, ileus paralitik, yaitu usus tidak bergerak atau lemah gerakannya, biasanya karena gangguan syaraf, pasca operasi perut, terus infeksi, atau ketidakseimbangan elektrolit. Terus yang kedua, ada anatomi dan fisiologi sistem pencernaan. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, terus kerongkongan, ada lambung ke usus halus, ke usus besar, dan terakhir adalah anus. Usus halus yaitu tempat penyerapan nutrisi, bergerak secara peristaltik atau gerakan gelombang, mendorong isi makanan ke bawah. Sedangkan usus besar yaitu tempat penyerapan air dan elektrolit, membentuk kotoran. Fungsi utamanya adalah mengolah makanan, menyerap zat gizi, membuang sisa metabolisme, dan jika ada hambatan, fungsi ini akan terganggu total. Yang ketiga adalah patofisiologi. Saat saluran tersumbat, ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Yang pertama, isi usus menumpuk di bagian atas. Akibatnya, sumbatan usus melebar dan menebal. Yang kedua, penumpukan yang menyebabkan peningkatan tekanan di dalam usus. Terus, pembuluh darah tertekan, alirannya darah berkurang, jaringan usus kekurangan oksigen, dan risiko kerusakan kematian jaringan hingga terjadilah pecah usus. Terus yang ketiga, ada bakteri berkembang biak berlebihan. Akibatnya menghasilkan gas dan racun, menyebabkan kembung, infeksi, hingga keracunan darah. Terus yang terakhir adalah cairan tubuh menumpuk di saluran cerna dan tidak diserap. Akibatnya tubuh kekurangan cairan dan elektrolit, dehidrasi parah. Yang keempat adalah manifestasi klinis. Gejala khas yang muncul ada nyeri perut, muntah, perut kembung, dan gejala umumnya lemas, haus, mulut kering, mata cekung, jantung cepat, tekanan darah turun, atau tanda dehidrasi. Yang kelima adalah pemeriksaan diagnostik. Ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, persiapan pemeriksaan, kedua pelaksanaan pemeriksaan, yang ketiga pasca pemeriksaan. Persiapan pemeriksaan, yang pertama kita harus menjelaskan prosedur ke pasien dan keluarga. Yang kedua, kita harus mengecek tanda-tanda vital. Yang ketiga, pastikan pasiennya itu puasa jika dokter menganjurkan. Terus yang terakhir, kita harus mendampingi pasien agar pasien tetap tenang. Kedua, pelaksanaan pemeriksaan. Pemeriksaan fisik, fotonasi perut, USG, dan CT scan abdomen. Terus pasca pemeriksaan, kita harus melaporkan hasil ke dokter. Terus kita monitor kondisi dan edukasi hasil secara sederhana kepada keluarga pasien dan pasien sendiri. Terus ada pemeriksaan laboratorium, yaitu hitung darah lengkap, kadar elektrolit dan fungsi ginjal atau ureum dan kreatinin. Yang keenam ada penata laksanaan medis. Yang pertama ada puasa untuk mengistirahatkan total usus agar tidak bekerja berat. Kedua ada pemasangan selang NGT atau selang nasogastrik. Ini bertujuan untuk mengeluarkan asam lambung, isi usus dan gas untuk mengurangi kembung dan mencegah aspirasi muntah. Yang ketiga adalah terapi cairan intravena, resistansi cairan infus untuk mengganti hidrasi dan elektrolit yang hilang. Yang terakhir adalah farmakoterapi, yaitu pemberian antibiotik atau pencegahan infeksi, terus analgetik atau manajemen nyeri, dan antiemetik atau pencegahan mual. Yang terakhir adalah terapi bedah atau jalan terakhir operasi, dilakukan jika terapi konservatif gagal atau ditemukan indikasi usus mati atau usus pecah. Tujuannya untuk membuang sumbatan dan menyambung kembali usus yang sehat. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye-bye sepuh. Tapi bohong. Bagian B, konsep keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian perawatan komprehensif. Dalam pengkajian keperawatan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada biologis, ada psikologis, ada sosial, dan spiritual. Terus yang kedua, analisa data dan diagnosa keperawatan pertama. Berdasarkan SDKI atau Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, masalah yang lazim diangkat ada beberapa. Yang pertama ada nyeri akut berhubungan dengan peningkatan tekanan intralumen dan peregangan dinding usus.
Yang kedua adalah hipovolemia atau kekurangan cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif lewat muntah dan sekwestrasi cairan di saluran cerna. Yang ketiga adalah defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan dan penurunan penyerapan usus. Yang keempat adalah risiko infeksi berhubungan dengan kerusakan integritas jaringan usus atau prosedur invasit medis. Dan yang terakhir adalah ansietas atau kecemasan berhubungan dengan ancaman terhadap status kesehatan. Bagian 3 adalah intervensi keperawatan bertingkat. A. Intervensi primer atau stabilisasi. Yang pertama, kita harus mempertahankan status puasa sesuai instruksi dari dokter. Yang kedua adalah atur posisi pasien semi-fowler atau miring untuk mengurangi ketegangan perut dan mencegah aspirasi. Terus, pantau ketat TTV, volume muntah, lingkar perut, dan balance cairan. Yang terakhir, rawat dan pastikan kepatinan selang lambung atau selang nasogastrik. Bagian B adalah intervensi sekunder atau intervensi pendukung. Yang pertama, kita harus mengelola pemberian cairan infus dan koreksi elektrolit. Yang kedua, kita berkolaborasi pemberian obat, analgetik, dan antibiotik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Terus yang terakhir adalah kita harus melakukan oral hygiene secara berkala selama pasien berpuasa. Selanjutnya adalah intervensi tersier dan implementasi budaya. Intervensi tersier atau masa pemulihan, kita membantu pasien untuk latihan gerak atau kita memobilisasi dini di tempat tidur guna merangsang kembali gerak peristaltik khusus pasien. Terus pelatihan diet bertahap, mulai dari air putih, cairan bening, hingga makanan lunak sesuai dengan toleransi usus pasien. Terus discharge planning atau edukasi perawatan luka operasi dan pengenalan tanda bahaya di rumah saat pasien diperbolehkan untuk pulang. Bagian B adalah pendekatan implementasi keperawatan atau kita menerapkan asuhan komprehensif berbasis budaya, textural nursing, atau tindakan medis tetap dijalankan dengan menghormati nilai, kebiasaan, serta melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan pasien dengan bahasa yang santun. Terus di bagian 5 atau di bagian yang terakhir adalah evaluasi keperawatan dan evidence-based nursing atau EBN. Evaluasi keperawatan, indikator evaluasi atau hasil yang kita harapkan. Yang pertama, skala nyeri di perutnya itu menurun atau menghilang. Terus status hidrasinya membaik, mukosanya lembab, turgornya baik, intake outputnya seimbang, terus tidak ditemukan tanda-tanda infeksi sekunder. Terus pasien juga menunjukkan penurunan tingkat kecemasan. Terus, evidence-based nursing atau EBN, intervensi mengacu pada panduan ilmiah internasional terkini. Berdasarkan hasil studi jurnal keperawatan, pengaturan posisi semi-fowler terbukti efektif menurunkan tekanan intra-abdomen, mengurangi intensitas nyeri secara non-farmakologis, serta memaksimalkan ekspansi paru pada pasien dengan distensi paru. 我左看右看，傻